Alkisah, Raja Zulkarnain mengumpulkan seluruh rakyat kerajaannya di alun-alun kota raja. Setelah seluruh rakyat negeri berkumpul, Raja Zulkarnain segera membuka pembicaraan. "Wahai rakyatku, hari ini aku kumpulkan kalian semua di alun-alun ini, karena aku ingin menjamu kalian semua dengan kegembiraan yang besar." Mendengar hal itu, rakyat negeri Zulkarnain bersorak-sorai, bahagia dan mengeluh-elukan Baginda. Mereka langsung membayangkan jamuan raja yang serba mewah dan serba lezat. Sejurus kemudian Baginda melanjutkan kata-katanya. "Wahai rakyatku, sungguh aku mencintai kalian semua. Namun sebelum kalian menikmati jamuanku, aku ingin kalian melaksanakan 3 perintahku. Setiap perintah laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena ia tak akan bisa diganti pada waktu yang lain." Suara trompet ditiup nyaring menandai titah sang Baginda akan segera terucap. Lalu terdengar kembali suara Raja Zulkarnain. "Pertama, aku perintahkan kalian semuanya tanpa kecuali untuk beriringan masuk ke dalam gua kerajaan yang terletak di belakang istana ini." Pada awalnya seluruh rakyat menyambut gembira perintah ini. Mereka menganggapnya sebagai sebuah pawai dan rekreasi bersama yang menyenangkan. Namun seiring mereka masuk ke dalam lorong gua, semakin jauh gua itu tentu saja semakin gelap dan pengap. Maka mulailah ada di antara mereka yang mengeluh dalam hatinya, apalah maksud Baginda Raja ini? Mengapa untuk menikmati jamuannya saja, kita disuruhnya masuk ke dalam gua sialan yang gelap dan tak berguna ini?" Tak berapa lama seluruh rakyat telah berada di dalam gua yang pengap, gelap gulita itu. Suara trompet kembali terdengar nyaring, menandai titah sang raja berikutnya akan segera disampaikan. "Wahai rakyatku, sekarang kalian semua telah berada di dalam gua. Aku perintahkan untuk yang kedua kalinya, kalian untuk mengambil apa saja yang kalian mau dari dalam gua ini." Mendengar perintah ini, rakyat terpecah dalam beberapa golongan. Perintah bodoh macam apa lagi ini? Apa yang bisa kita ambil dari dalam gua gelap dan pengap ini? Bukankah di dalam gua ini hanya ada batu, kerikil, dan pasir, dan mungkin malah bercampur dengan kotoran kelelawar bau? Namun karena ini adalah perintah raja, mereka tak berani membantahnya. Maka dengan malas, mereka hanya mengambil beberapa kerikil kecil atau sejumput pasir. Bahkan ada beberapa orang yang terang-terangan membangkang perintah raja, menganggap perintah itu tak berguna. Maka mereka tak mau mengambil atau membawa apapun dari dalam gua itu. Sementara, sebagian lagi golongan rakyat yang sangat mencintai rajanya, mereka sangat percaya bahwa setiap perintah raja pasti membawa kebaikan untuk mereka. Maka dengan sukacita dan rela hati, mereka melaksanakan perintah rajanya. Mereka membawa beberapa kerikil pasir, menyimpannya di kantong-kantong baju mereka, sementara tangan mereka masih pula mengangkat batu yang mungkin berukuran cukup besar untuk mereka bawa. Suara trompet ketiga pun terdengar nyaring di dalam gua, menandai titah terakhir sang raja. "Wahai rakyatku, dengarkan perintahku yang terakhir. Sekarang juga aku perintahkan kalian semua bersegera keluar dari dalam gua ini. Dan ingat, setelah ini aku nyatakan gua ini terlarang untuk kalian semua masuki." Entah mengapa sebagian golongan rakyat yang mencintai rajanya merasa sangat terharu mendengar perintah ini. Menetes air mata di pipi mereka, seolah mereka merasakan akan berpisah dengan sesuatu yang mereka rindukan nantinya. Sementara golongan pembangkang yang menganggap raja bertingkah bodoh dengan perintah-perintahnya, mereka menyambut perintah ketiga ini sebagai perintah yang paling menyenangkan.
Nah, inilah perintah yang kami tunggu-tunggu dari tadi. Kalau bukan karena titah sang raja, kami takkan sudi masuk gua kotor, gelap, dan pengap ini. Maka golongan ini melangkah lebih cepat karena ingin segera keluar dari gua. Bahkan saking inginnya mereka semua berpesta, segera menikmati jamuan raja yang telah dijanjikan, mereka sampai mengabaikan perintah sebelumnya. Pasir dan kerikil yang mereka bawa dengan kedua tangan mereka, tanpa mereka sadari, mereka lepaskan kembali antara sadar dan tidak. Genderang kembali ditabuh mengiringi langkah mereka keluar gua. Cahaya semburat di ujung lorong gua menambah semangat mereka untuk segera keluar meninggalkan gua. Semakin dekat pintu keluar gua, maka cahaya semakin terlihat terang. Suara tahmid dan takbir beriringan terdengar dari mereka yang telah sampai di mulut gua. Dan sesaat setelah seluruh rakyat keluar dari gelapnya gua, mulut gua itu seolah tiba-tiba bergetar sangat dahsyat. Sebagian mereka menangis terseduh. Mereka menangis karena rasa syukur, namun ada pula yang menangis karena sedih penuh penyesalan. Bahkan ada yang pingsan, dan ada sebagian lagi yang terdiam bengong seolah tak percaya dengan penglihatan mereka sendiri. Kaki mereka menjadi lemas, perasaan mereka bercampur aduk dalam terang cahaya di luar gua itu. Mereka barulah menyadari bahwa semua yang mereka bawa dari dalam gua, yang mereka sangkakan tadi batu, kerikil, dan pasir tak berguna, ternyata semua berubah menjadi emas, permata, dan aneka harta berharga yang lainnya. Gua gelap dan panjang itu ternyata adalah tambang emas permata terbesar kerajaan Zulkarnain. Penyesalan selalu datang terlambat. Mereka yang mencintai rajanya dan dengan perasaan sukarela mengambil apa saja yang ada di dalam gua gelap. Tentu saja mereka itulah golongan yang paling beruntung. Mereka sangat bersyukur atas apa yang mereka bawa. Namun berbeda dengan golongan rakyat yang berani membangkang, tak mau mengambil apapun dari dalam gua. Atau golongan yang melaksanakan perintah raja, tetapi dengan enggan dan malas. Mereka mengambil sangat sedikit, itu pun kemudian tanpa sadar mereka lepaskan kembali, karena tak sabar ingin segera menikmati jamuan sang raja. Sahabat inspirasi Ramadan, sungguh Ramadan kita laksana gua gelap kerajaan Zulkarnain. Kita menyambutnya dengan gembira karena membayangkan hari kemenangan yang bernama Idul Fitri menanti di ujung lorongnya. Namun semakin masuk ke dalam lorong yang gelap itu, hati kita semakin terasa malas karena kita tak mampu melihat betapa berharganya semua yang ada di dalam gelap gua Ramadan kita itu. Kita mengabaikan batu besar berharga yang bernama puasa karena kita tak tahu nilai sejatinya. Kita abaikan pula batu kerikil dan pasir Ramadan yang bernama tadarus, tarawih, sodakoh, dan amalan sunnah lainnya. Karena kita tak mampu melihat betapa berharganya semua itu. Bahkan di akhir Ramadan, kadang tanpa sadar, kita lepaskan kembali sedikit amal yang kita ambil karena lebih memilih persiapan jamuan besar yang bernama Idul Fitri itu. Padahal tak pernah ada Idul Fitri tanpa Ramadan dan semua jamuan di dalamnya. Semua yang ada di Ramadan adalah jamuan yang disiapkan oleh Allah karena kasih sayangnya kepada kita yang teramat besar. Allah lipat gandakan nilainya buat kita hingga tak terhingga. Bahkan yang tampak sepele dan sederhana, kelak saat kita kembali ke kampung akhirat, Allah akan bukakan mata penglihatan kita betapa semua yang dihidangkan di dalam gua Ramadan kita benar-benar berharga dan tak layak kita abaikan dan sia-siakan. Saya, Kadi Gitana, Ketua STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, mengucapkan selamat berpuasa di hari yang kelima Ramadan kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah kisah ini
dan termasuk golongan yang mampu mensyukuri dan menikmati hidangan Ramadan kita.